Propeling Propeling bersama Kiai Haji Husnul Mualim LCMSI, pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Ketuk Butuh, Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, ikhwatal imani wal islam, saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, mintalah tolong pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan salat dan kesabaran. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ikhwatal imani wal islam, saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kehidupan manusia di dunia tidak akan terlepas dari dua hal, yaitu nikmat dan musibah. Begitu banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun terkadang datang musibah yang berupa kesusahan dan kesedihan. Dan kedua hal ini, nikmat dan musibah, membutuhkan kesabaran dalam menerima dan menyikapinya. Sabar merupakan salah satu kunci kebahagiaan bagi seseorang. Miftahun min mafatihis sa'adah, salah satu kunci kebahagiaan bagi seseorang, yaitu adalah sabar. Karena dengan sabar akan memberikan ketenangan dan ketentraman dalam jiwa manusia. Sabar dalam agama dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sabar dalam memelihara ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sabar dalam menahan jiwa dari maksiat. Yang ketiga, sabar menerima qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah tanpa mengeluh di dalamnya dan tanpa keputusasaan. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jalan menuju Allah adalah jalan yang penuh dengan rintangan. Sedangkan jiwa itu tidak dapat istiqomah di atas perintah Allah dengan mudah. Maka barang siapa yang ingin mendudukkan dan mengekangnya, maka dia harus bersabar. Sabar dalam ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala meliputi tiga hal. Sabar sebelum melakukan ketaatan tersebut, yaitu dengan niat yang benar, ikhlas dan bersih dari riya. Yang kedua, sabar ketika menjalankan ketaatan, yaitu dengan tidak lalai dalam melakukan dan juga tidak bermalas-malasan. Yang ketiga, sabar setelah beramal. Seseorang tersebut hendaknya tidak menjadi takjub dengan dirinya dan menampakkan apa yang ia punya dalam rangka sum'ah dan riya, atau memamerkan amal-amalnya sehingga akan menghapus pahala, menghapus amalan-amalan tersebut. Sabar dalam ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sabar, di antaranya sabar dalam menuntut ilmu, sabar mengamalkan, dan sabar dalam mendakwahkannya. Yang kedua adalah sabar menjauhi maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil makarih. Neraka dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan nafsu, sedangkan surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi oleh nafsu. Oleh karena itu, barang siapa yang menginginkan surga, maka dia harus bersiap untuk bersabar. Karena surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Terkadang seseorang itu merasa bersabar menjauhi maksiat lebih berat daripada bersabar menjalankan ketaatan. Mungkin seseorang bisa bersabar menjalankan sholat malam semalam suntuk, namun dia tidak bisa bersabar jika diminta meninggalkan perkara-perkara yang disenanginya yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Yang terakhir, sabar menerima takdir, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu ciri bagian dari keimanan kepada Allah adalah bersabar tatkala menghadapi takdir-takdir Allah.
Macam ketiga dari macam-macam kesabaran adalah bersabar dalam menghadapi takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa taala serta hukumnya yang terjadi pada hamba-hambanya. Karena tidak ada satu gerakan pun di alam raya ini, begitu pula tidak ada satu kejadian atau urusan melainkan Allah lah yang mentakdirkannya. Maka bersabar itu harus bersabar menghadapi berbagai musibah yang menimpa diri, baik yang terkait dengan nyawa, anak-anak kita, harta kita, dan lain sebagainya yang merupakan takdir menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala, harus kita lakukan. Sabar tergolong perkara yang menempati kedudukan yang agung dalam agama. Ia termasuk salah satu bagian ibadah yang sangat mulia. Ia menempati relung-relung hati, gerak-gerak lisan, dan tindakan anggota badan. Sedangkan hakikat penghambaan yang sejati tidak akan terrealisasi tanpa kesabaran. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hamba yang bersabar. Amin. Terima kasih. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Propeling bersama Kiai Haji Husnul Mu'alim LCMSI